Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Tuhandi dari kelas 5 MPIC dengan NIM 214 110 401 074. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang materi sistem penjamin mutu pendidikan guna melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Langsung saja untuk yang pertama. Sekolah sebagai salah satu pusat pelaksana kegiatan pendidikan merupakan lembaga terstruktur yang memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah sebagai institusi mikro yang berperan langsung dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas sudah seharusnya mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah yang berkolerasi mutu sekolah idealnya akan menghasilkan input, proses, dan output yang baik pula. Mutu menjadi aspek terpenting dalam setiap lembaga pendidikan, di mana mutu diyakini sebagai modal utama dalam menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, mengelola sebuah lembaga pendidikan haruslah secara komprehensif dan terintegrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana sebuah lembaga mengelola mutu itu. Pengelolaan manajemen mutu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Manajemen mutu berusaha meningkatkan mutu pekerjaan, produktivitas, dan efisiensi melalui perbaikan kinerja baik internal maupun eksternal. Manajemen mutu internal terpacu oleh adanya otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Otonomi pendidikan yang diberikan kepada sekolah akan menghasilkan sekolah yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolah, sehingga sekolah itu bisa lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program dan rencana strategisnya yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhannya dan potensi yang dimilikinya. Penerapan manajemen mutu internal dalam lembaga pendidikan dapat menghasilkan produk yang terjamin mutunya pastinya. Sistem manajemen ini memperhatikan pertimbangan, aspirasi, atau keinginan pelanggan. Selain itu, faktor-faktor yang terkait dengan proses produksi dikelola juga dengan baik agar menghasilkan produk yang melampaui harapan konsumen. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih vitalitas sekolah dan apa sih kaitannya dengan sistem penjamin mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vitalitas sekolah merupakan nomina kata benda yang memiliki 3 arti. Pengertian pertama dari kata vitalitas yaitu kehidupan seperti dalam seni, sastra, dan sebagainya. Kemudian vitalitas juga memiliki pengertian yaitu kemampuan untuk bertahan hidup. Dan yang pengertian ketiga yaitu adalah daya hidup. Dalam pendidikan, vitalitas sekolah mengacu pada tingkat kehidupan dan kualitas sebuah sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan, menghasilkan lingkungan belajar yang efektif dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal. Ini mencakup sejumlah elemen seperti manajemen sekolah, kualitas pengajaran, interaksi antar siswa dan guru, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memahami konsep vitalitas sekolah. Yang pertama, penilaian internal sekolah. Sekolah dapat melakukan penilaian internal sendiri untuk mengevaluasi kinerja mereka. Ini mencakup mengevaluasi manajemen sekolah, program pendidikan, dan dampaknya terhadap siswa. Yang kedua, observasi langsung. Melalui kunjungan langsung ke sekolah, pengamat pendidikan dapat memahami bagaimana sekolah beroperasi sehari-hari.
Yang ketiga, survei dan kuesioner. Sekolah dapat mengumpulkan data dari siswa, guru, dan orang tua melalui survei dan kuesioner untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kualitas sekolah. Yang keempat, data statistik sekolah. Data seperti tingkat kelulusan, hasil ujian siswa, dan tingkat ketidakhadiran dapat memberikan indikasi tentang kinerja sekolah. Yang kelima, dokumen sekolah. Dokumen resmi seperti rencana sekolah, laporan tahunan, dan kebijakan sekolah dapat memberikan wawasan tentang visi dan misi dan sekaligus tentang strategi sekolah tersebut. Yang keenam, laporan penelitian dan kajian. Hasil penelitian pendidikan atau studi kasus yang melibatkan sekolah dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang vitalitas sekolah. Yang ketujuh, wawancara dengan stakeholder. Berbicara secara langsung dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua dapat memberikan pandangan pribadi tentang keadaan sekolah. Memahami vitalitas sekolah adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Ya, itu sedikit penjelasan materi tentang sistem penjamin mutu pendidikan dan tentang vitalitas sekolah. Saya izin mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena saya di sini juga masih belajar. Untuk itu saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.